Ucapkanlah syukur setiap saat sebab bahagia tidak akan pernah datang untuk seseorang yang tidak dapat menghargai apa yang sudah dimiliki. Hai, halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semangat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan berkecukupan ya. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Salam kenal dengan saya Maya. Semoga kalian suka ya dengan video yang saya share ini. Sebelum lanjut nonton videonya, boleh ya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua dicatat sebagai pahala dan diberikan balasan berupa kebaikan lainnya. Beginilah kira-kira suasana pagi hari dengan anak usia SD ya. Masih belum bisa dilepas segala kebutuhan sekolahnya. Masih kadang-kadang harus disuapin, masih harus diperiksa buku-bukunya, barangkali ada yang ketinggalan gitu ya, atau ada PR yang belum dikerjain. Harusnya sih kerjain kayak gini tuh bisa dikerjain malam hari ya teman-teman. Tapi kadang-kadang kayaknya kondisi juga nggak selalu mendukung. Belum lagi nih kalau yang kecil udah ikutan bangun juga, bikin suasana tuh kayaknya tambah rame gitu ya. Ya tapi dinikmatin aja, ini proses untuk anak-anak menuju dewasa dan juga proses bagi kita menuju orang tua yang dewasa, bukan orang tua yang menua. Artinya semakin tua kita, sebisa mungkin jiwa kita juga ikut mendewasa, bukan cuma usianya yang tambah tua, tapi pemikirannya masih kayak anak-anak gitu. Belakangan ini saya lagi ngerasa capek banget gitu ya, capek dengan pikiran sendiri yang kadang-kadang suka overthinking. Banyak yang dipikirin bahkan sampai ada di titik ketika saya nggak bisa membedakan mana yang sebenarnya harus saya pikirin dan mana yang sebenarnya saya buang jauh-jauh aja. Lama-lama kan capek kayak gitu ya, bikin sakit juga ke fisik, akhirnya jadi lemah, gampang sakit gitu. Nah terus saya kemarin tuh dengar-dengar, saya juga baca-baca artikel akhirnya ya untuk nambah-nambah ilmu lah. Dapat kabar baiknya ternyata gaya hidup minimalis itu nggak selalu bicara tentang barang. Minimalis ini bisa kita aplikasikan dalam hal lain. Nah untuk reminder aja ya teman-teman, bahwa gaya hidup minimalis ini adalah gaya hidup yang mengajarkan kita bahwa hanya barang yang kita butuhkan aja yang kita simpan. Prinsip populernya adalah less is more, lebih sedikit lebih baik. Nah di video kali ini sekarang kita akan bahas tentang bahwa gaya hidup minimalis itu bisa kita aplikasikan dalam hal lain, misalnya kayak dalam cara berpikir, terus cara kita bergaul atau bersosialisasi, terus mengatur keuangan, dan juga cara kita mempergunakan waktu. Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman, karena insya Allah kali ini daging banget. Poin pertama yaitu minimalis dalam cara berpikir. Kalau minimalis menyarankan kita hanya boleh menyimpan barang-barang yang berguna aja buat kita ya, yang penting-penting. Begitu juga dengan cara kita berpikir. Nggak perlulah kita nyimpan semua kejadian kehidupan kita di kepala kita. Pikirkan hal-hal yang penting aja dalam hidup kita. Sampai apa? Sampai kita benar-benar nggak punya waktu untuk ngurusin kehidupan orang lain yang sebenarnya bukan urusan kita juga gitu ya. Pinter-pinternya nyaring informasi supaya kita nggak terbebani sama hal-hal sampah yang sebenarnya jelas-jelas nggak penting buat hidup kita. Kita juga nggak perlu tuh galau dengan penilaian orang lain. Fokus aja sama goals yang udah kita bikin. Fokus memperbaiki diri supaya hidup kita lebih baik dan tambah maju. Poin berikutnya minimalis dalam mengatur waktu. Nah dalam hidup minimalis itu kan ada istilah bedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Biar kita itu nggak beli banyak barang yang sebenarnya nggak kita butuhin di rumah gitu. Nah kita terapkan di cara ngatur waktu yang kita punya ini kita bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan mana yang masih bisa nanti. Jadi supaya kita nggak stres dan nggak semuanya juga harus dikerjakan di dalam satu waktu gitu ya. Supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kita bisa buat schedule tuh apa-apa aja yang mau kita selesaikan dengan waktu yang kita punya. Kita juga nggak perlu menghadiri semua acara. Misalnya kita diundang sama teman acara ini atau sama tetangga acara itu. Kita kan bisa pilah-pilah mana yang sekiranya kita bisa datang dan mana yang sekiranya kita bisa untuk absen gitu ya, bisa untuk nggak datang. Karena nggak semua acara juga itu perlu kita datengin.
Selanjutnya adalah minimalisme dalam bersosialisasi. Emang sih kelihatannya keren banget gitu ya kalau kita punya banyak teman. Tapi kalaupun kita mau menyaring teman-teman itu artinya kita memilih dengan siapa kita akan lebih sering bergaul. Pilihlah teman yang sekiranya memberikan dampak positif untuk hidup kita. Ya mungkin sih resikonya kita jadi punya teman hanya sedikit aja. Tapi nggak apa-apa ya daripada banyak tapi bikin kita mandek. Apalagi ngasih aura negatif. Mending jaga jarak aja deh kalau kita dapatnya teman-teman model kayak gitu. Contohnya kayaknya biasa, orang-orang yang suka biasa, ngajak gibah gitu ya, ngegosipin tetangga kanan kiri, terus, hobinya ngajak belanja hura-hura, awur-awuran gitu ya. Kalau memang kita lagi ada dananya nggak masalah, yang masalah itu kalau ketika kita harus, menyisihkan, beberapa jenis pos-pos, terus akhirnya terbengkalai atau terseret-seret gitu gara-gara kita sering ikut-ikutan belanja, dalam artian boros lah gitu ya, beli sesuatu yang nggak penting. Nah, jenis-jenis temen kayak gini ini kayaknya kalau kita jauhin atau jaga jarak gitu ya sama yang sejenis ini, kayaknya nggak masalah ya. Kalau memang ada dana lebih gitu ya, untuk seperti itu mungkin sah-sah aja ya. Tapi yang jadi masalah itu ketika kita sebenarnya udah ngepres banget sama budget yang udah kita udah bikin misalnya catatan nih, pos A, pos B, pos C harus diisi gitu ya, harus disediakan dananya. Terus karena kita mau, ikutin teman gitu supaya kita diakuin, supaya kita masuk ke grupnya mereka, dan akhirnya kita keseret-seret. Bahayanya kalau sampai kita harus berhutang sana sini ya kan. Kalau misalnya mereka mau nolong, kalau ternyata setelah itu mereka tiba-tiba menghilang satu persatu, nah kayak gitu biasanya kayaknya nggak jarang ya, gampang lah kita temuin model-model pertemanan seperti itu yang sebenarnya kalau menurut saya emang, segitu susahnya ya lepas dari teman-teman yang menurut saya sih maaf ya nggak berkualitas kayak gitu. Kayaknya mudah ya cari pertemanan yang model kayak gitu zaman sekarang gitu. Kayaknya, lo punya apa gitu biar biar bisa jadi teman kita gitu. Dan kalau yang nggak kuat-kuat iman, kalau yang nggak kuat prinsip, bisa aja jadi terjerumus ke situ kayak ke hutang-hutang gitu ya, nauzubillah min dzalik. Yuk mulai sekarang kita pintar-pintar, kita cerdas-cerdasin diri lah gitu ya, untuk cari teman yang sekiranya bisa bawa kita ke arah yang lebih baik gitu ya. Yang mungkin tadinya kita jarang-jarang melakukan kebaikan, terus karena kita berteman sama dia kita bisa jadi lebih baik. Yang mungkin kita tadinya ilmunya sedikit tentang parenting atau tentang pola asuh, berteman dengan dia akhirnya kita jadi ngerti gimana caranya jadi ibu yang baik, jadi ibu yang bahagia kayak gitu. Pokoknya diusahakan ketika kita punya temen tuh dari mereka itu ada satu poin lah yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang terakhir adalah minimalis dalam menggunakan media sosial. Yuk, gunakan media sosial penuh dengan kesadaran. Jadi jangan setengah sadar teman-teman. Sampai nggak sadar tahu-tahu udah waktunya jemput anak. Sampai nggak sadar tahu-tahu pas mau makan nasinya belum mateng karena lupa pencet tombol cook. Kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang penting aja. Jadi nggak perlu juga setiap artikel itu kita komentarin gitu ya, sampai akhirnya gontok-gontokan, sampai akhirnya emosi, kesel sendiri. Padahal kenal orangnya juga enggak. Orang yang kita omongin yang kita nggak kenal, terus orang yang istilahnya adu argumen sama kita juga nggak kita kenal, pokoknya nggak penting banget. Dan yang lebih jelas lagi, nggak perlu semua berita itu kita tahu kan. Sekarang kita coba lihat, dengar, dan luangkan waktu untuk info yang memang penting-penting aja. Dan ini lebih penting ya, kayaknya nggak semua informasi yang ada di media sosial itu penting untuk kita ketahui gitu ya, apalagi kita bahas-bahas gitu ya. Kayak misalnya kalau saya pribadi ya, saya nggak mau pusing tuh mikirin sekarang harga dolar naik apa turun gitu. Kayaknya itu biarin deh urusannya mereka aja yang ngerti gitu ya. Kalau saya mah bismillah aja, mudah-mudahan uang yang saya punya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan saya gitu. Pikirannya mau dibikin sesimpel mungkin supaya kita itu ya, saya pribadi ya, supaya saya itu, nggak perlu mikirin sesuatu hal yang sebenarnya memang bukan, bidangnya saya gitu. Apalagi kalau kayak berita-berita tentang kehidupan orang lain gitu ya. Entah itu kehidupan politikus atau yang mungkin selalu menarik perhatian kita-kita nih, kehidupan artis gitu ya. Si A nikah sama siapa gitu ya, itu mungkin masih bisa, oh ya sekedar tahu aja. Tapi kalau udah isu-isu yang kayak
perpisahan, perceraian, perselingkuhan, dan lain-lain. Aduh kayaknya gimana gitu ya, kenal enggak nambah dosa iya. Kadang-kadang aneh ya, kenapa sih kayaknya buat kita, kehidupan orang lain itu lebih menarik untuk dibahas. Padahal mungkin aja diri kita ini juga ada banyak yang harus diperbaiki. Mungkin akan lebih aman ya kalau kita fokus aja sama kehidupan kita sampai kita nggak punya waktu untuk komentarin hidup orang lain. Entah itu orang yang kita kenal ataupun enggak. Sekarang mah mendingan kita tuh baca artikel atau berita yang jelas bermanfaat aja lah. Misalnya tentang ilmu pengembangan diri, gimana sih tips supaya kita bisa lebih mudah untuk bersyukur, atau mungkin gimana sih supaya kita itu bisa lebih tenang saat ngadepin masalah gitu. Atau mungkin ya ada juga buat teman-teman yang baru nikah mungkin ya, lagi hamil, mau siap-siap nih mau punya anak gitu ya, supaya jadi ibu yang baik tuh kayak gimana sih, jadi ibu yang bahagia itu kayak gimana gitu ya. Atau buat kita nih yang punya anak-anak masih kecil yang kita masih harus memantau mereka, mungkin cari tips gimana sih caranya jadi orang tua yang dewasa supaya kalau anak bikin salah tuh kita juga nggak ikutan tantrum. Sekarang banyak kok ya quote-quote yang membangun, baik itu tentang religi, tentang agama, parenting, atau tentang apapun. Di media sosial itu banyak banget ilmu yang bisa kita pelajarin, asal kita mau ya teman-teman, mau nyari dan memang mau mempelajari itu semua gitu. Jadi kan sayang banget ya kita buang-buang kuota handphone cuma untuk lihat berita tentang si A, berita tentang si B. Ya sebisa mungkin hindarinlah kepo tentang hidup orang lain karena itu jelas-jelas nggak ada manfaatnya buat kita. Jadi sekarang saya tuh lagi coba lebih berhati-hati lagi dengan apa yang saya baca, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Karena 3 hal itu yang akan jadi kayak pembuka pintu gitu ya, masuk ke dalam pikiran saya. Lama-lama itu akan jadi apa ya, akan mempengaruhi pola pikir saya. Makanya kalau bisa sebisa mungkin gitu ya, apa-apa yang masuk, apa-apa ya lewat telinga saya, apa-apa yang saya baca, apa-apa yang saya lihat itu kalau bisa semuanya tuh hal-hal yang positif aja supaya pikiran saya juga lebih positif, lebih terbuka dan bisa memperbaiki diri dengan lebih mudah gitu. Nah, itulah teman-teman gaya hidup minimalis yang bisa kita aplikasikan atau kita terapkan di dalam hal lain ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teras Kamayo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.